Ini salah satu contoh aja dok, yang sudah kita lakukan sama teman-teman SITH ITB, yaitu healing forest. Jadi prinsipnya healing forest itu harus masuk, kultur ilmiahnya, akademisnya masuk. Prinsip tanggung jawab profesionalismenya juga masuk, prinsip kehati-hatian, sama connecting people to nature-nya masuk. Ini sebenarnya healing forest masuk banget dalam konsep health tourism, sehingga sebelum dilakukan kegiatan, biasanya spot destinasinya itu kita assessment dulu, parameter lingkungan calon tapak healing forest-nya itu kita ukur pakai alat-alat ini. Misalnya, ini untuk mengukur kelembapan, untuk mengukur kebisingan, untuk mengukur temperatur, kemudian elevasi, kemudian respon kesehatannya ya kita mengukur ini semua tanda-tanda kecemasan dia dengan denyut jantung, kemudian oksigen darah, bahkan sampai ke kortisol kita ukur. Kondisi stres tidak dia. Pulse oximetry, blood pressure, smart pulse stress analyzer, blood glucose. Ini yang biasanya kita join, ini orang-orang kehutanan yang menggunakan alat, ini kita orang-orang medis. Healing forest sendiri, seperti yang tadi saya jelaskan dok, ini harus tahu nih dok, vegetasi. Teman-teman juga vegetasi kerapatannya nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh terlalu renggang. Kalau terlalu rapat, ada yang fobia sama kegelapan, malah dia jadi stres. Dia tidak menjadi healing si forest ini. Nah, setelah kita selected daerah itu berdasarkan kriteria-kriteria ini, temperatur, relative humidity, light intensity, noise, slope vegetation index-nya, wind velocity, sampai negative air ions-nya, oke, kita bisa arsir. Oke, daerah ini nih, khusus untuk healing forest-nya misalnya. Jadi kita tracking dulu ke arah itu, baru kita melakukan activity untuk stress release atau anger management di sana. Nah, healing forest activity-nya nanti bisa kita breakdown berdasarkan dari hasil respon kesehatan orang-orang ini. Blood pressure-nya berapa, heart rate, oxygen level, sugar level, stres nggak nih orang. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi. Nah, rata-rata memang tidak boleh dilakukan bersamaan. Ini harus lebih private. Kalau 20 orang aja udah kebanyakan. 10-15 orang baru efektif. Dan harus ada lokasi satu yang dia agak cekungan, banyak vegetasi untuk dia merilis emosinya dengan teriak misalnya. Dan biasanya tempat yang banyak vegetasi di bawah cekungan, teriakan itu nggak bergema lagi ke dia, jadi betul-betul rilis emosinya. Ini setiap kegiatan itu kita ada EBM wellness-nya dok. Nah, ini saya tadi ngasih satu contoh aja forest therapy. Di dalam forest therapy ini saya menemukan beberapa evidence based medicine-nya. Nanti bisa kita kutip ini dari Idiano et al. Bahwa ini systemic review meta-analisis. Ada 20 study perform in Jepang, Korea, Cina, sekian dengan 732 partisipan. Ternyata memang ada signifikan penurunan level dari sistoliknya, diastoliknya juga. Jadi pada tensi tekanan darah. Kemudian Song et al. Juga tahun 2020 ternyata untuk brain activity terjadi peningkatan konsentrasi dari oksihemoglobin di prefrontal cortex. Nah, ini hal-hal ini sebetulnya kita sajikan untuk teman-teman medis, dok. Nah, kedepannya mungkin riset gabungan ini kita pengen publikasi bareng ke jurnal-jurnal ilmiah sampai ke tingkat konferensi internasional gitu supaya lebih dikenal. Sebenarnya forest kita banyak sekali potensinya, tapi belum ada yang meneliti. Ini referensi saya, dok. Nah,